Jadi buat teman-teman adik-adik di luar sana yang menghafal Quran, tetap semangat, jangan putus asa, karena disitulah kunci kesuksesan kita ya. Ustadz Ana pernah berkata, menghafal Quran itu ibaratkan mendaki gunung, Ustadz. Masya Allah. Jadi semakin banyak kita hafal juz-juz dalam Al-Quran tuh, rasanya semakin tinggi juga kita mencapai puncak itu, Ustadz. Masya Allah. Berarti semakin dapat satu juz, semakin penasaran dia pengen naik Yes, puncak ya. SC Radio Podcast, suara umat masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Taib, kembali lagi ke BSC Studio Podcast, insyaallah. Pada pagi hari ini yang berbahagia dan segar, yang ceria di hari Ahad pagi, Masya Allah. Semoga antum dan yaitu ikhwan dan akhwat sekalian yang ada di rumah maupun dimanapun berada, semoga kabarnya sehat walafiat dan dalam keadaan baik, dan semoga dirahmati oleh Allah SWT. Amin, amin, amin. Pada pagi hari ini kita akan menyambung serial podcast kita. Pada kesempatan ini kita kehadiran tamu yang spesial. Insya Allah kita ditemani seorang ustadz, alumni Pondok Pesantren Tahfidz Quran, dan beliau memiliki banyak sekali prestasi yang sudah beberapa kali mengikuti MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran di Batam ini. Alhamdulillah beliau sudah hadir di hadapan antum semua. Beliau adalah Ustadz Zaki. Baik, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifa hal wabarakatuh. Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halak ya, Ustadz? Alhamdulillah bikhair aidan. Baik, jadi tema kita ini pemirsa adalah nikmatnya menjadi penghafal Al-Quran di usia muda. Jadi sebelum kita berbincang lebih jauh seputar menghafal Al-Quran dan motivasi supaya berhasil menjadi penghafal Quran, kita akan sedikit perkenalan dengan beliau tentang profil singkatnya. Jadi Ustadz Zaki ya namanya, Ustadz Zaki. Ustadz, di Batam udah berapa tahun Ustadz? Batam udah 7 tahun, Ustadz. 7 tahun ya. Berasal dari mana Ustadz? Dari Sulawesi. Sulawesi Selatan. Berarti dari daerah mana Ustadz? Makassar ya? Daerah kalau kabupatennya ya. Oh, kabupatennya. Kabupaten Pinrang. Oh, Kabupaten Pinrang. Masya Allah, beliau jauh-jauh dari daerah Sulawesi Selatan ke Batam untuk menuntut ilmu ya. Amin, amin. Insyaallah. Berarti pondok kemarin di Batam ya Ustaz? Ya, Ustadz. Pondok di Batam. Pondok di Batam. Berapa tahun mondok di Batam Ustaz? 6 tahun. 6 tahun. Oh, berarti sampai di Batam selang 1 tahun langsung mondok ya Ustaz ya? Anak ke Batam langsung masuk. Oh, langsung masuk mondok ya? Tahun berapa Ustaz? Tahun 2014, Ustadz. Tahun 2014. Ya, 2014. Masya Allah. Kemudian antum sekarang umurnya berapa Ustaz? 15. 15 tahun, Masya Allah pemirsa. 15 tahun sudah selesai 30 juz. Tapi 15 tahun ini pas 15 tahun atau tahun sebelumnya antum selesai Ustaz? Apanya? Selesai hafal. Heeh. Umur selesai setoran 30 juz itu umur 14 tahun. 14 tahun berarti tahun kemarin ya Ustaz ya? Tahunnya. Tahun 2020 ya? 2020. 2020. Insyaallah beliau di umur 14 tahun sudah selesai menyatarkan 30 juz. Masya Allah. Insyaallah. Dan ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang dipilihnya memang. Amin, amin. Karena tidak semua ya bisa mencapai kepada prestasi beliau, karena sebagian anak-anak di luar sana umur 14 tahun tuh mungkin jangankan hafal Quran 30 juz, membaca saja mungkin belum bisa, masih terbata-bata Ustaz ya. Ini Masya Allah beliau sudah menyelesaikan setoran 30 juz. Sudah wisuda berarti Ustaz ya? Alhamdulillah. Apa namanya Ustaz? Antum di sini di mana tinggal Ustaz? Tinggal di Taman Raya, Ustaz. Taman Raya bersama siapa Ustaz? Bersama orang tua dan
pengajar-pengajar lainnya ya di Yayasan BSC Ustaz. Oh. Pengajar. Oh iya. Ana denger antum juga ngikut ini ya, berkecimpung di dunia pengajar gitu ya. Iya Ustaz, alhamdulillah. Antum jadi guru di sekolah SD gitu atau semacam di sekolah tahfiz atau gimana Ustaz? Alhamdulillah seorang guru ngaji Ustaz. Guru ngaji. Iya, seorang guru ngaji. Guru ngaji, guru tahfidz lah ya. Guru tahfidz. Guru tahfidz ya. Berarti di rumah tahfidz Quran ya. Iya Ustaz. Insyaallah bersama para pengajar. Iya. Banyak Ustaz yang tinggal di sana Ustaz? Banyak, lumayan. Insyaallah. Bersama orang tua. Jadi belum ada rencana mau nikah Ustaz? Belum. Oh, belum. Belum ada pemirsa. Ditunggu mungkin ya. Tapi Ustaz, jadi perkenalan sudah, profil singkat sudah. Jadi terbilang sangat mudah ya menjadi penghafal Quran, nikmat sekali nih. Tapi Ustaz, apa namanya Ustaz? Status antum sekarang udah tahu ikhwan dalam sana, antum juga berkecimpung di dunia mengajar ya. Inilah yang disebutkan Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat, adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan antum sudah praktekkan itu. Dan semoga ini menjadi amal jariah. Amin. Bagi Ustaz Zaki, hafizahullah ta'ala. Tapi Ustaz, jadi di pondok sudah 6 tahun ya berjalannya. Masya Allah, 6 tahun perjalanan di pondok itu terbilang lumayan Ustaz. Tidak sedikit ya, tidak terlalu lama. Pasti banyak suka dan duka yang antum rasakan di sana. Sukanya ketika menghafal, juga pasti ada dukanya Ustaz ya. Pasti menemui kesulitan, batu sandung dan sebagainya. Tapi Ustaz, apa kira-kira yang memotivasi antum supaya antum aku harus menjadi penghafal Quran nih, apalagi di usia muda kan? Karena kita tahu usia atau masa anak-anak itu dunianya main Ustaz. Tapi antum enggak, antum ilmu. Jadi anak cerita dikit ya Ustaz. Ya. Aslinya dulu anak tuh nggak ada niat untuk hafal Quran Ustaz. Jadi di kampung anak kan sekolah SD. Anak keluar dari sekolah SD itu kelas 2 Ustaz. Kelas 2 pindah ke Batam, dipanggil sama om anak kan Ustaz Thohir. Dipanggil langsung daftar di pondok nih, Baitul Hikmah Ar-Rasyid namanya. Sukajadi. Masuk, dididik kelas Ustaz, ngafal Al-Quran situ. Kan pondok tahfiz. Mau berarti awalnya antum nggak ada niat ya? Nggak ada niat. Diajak oleh Aman. Kelas 2 SD ngerantau. Kelas 2 SD itu udah kelas 2 SD diajak rantau. Jauh nih rantaunya, masih kelas 2 SD lagi. Langsung terjun. Tapi sama orang tua juga Ustaz. Ya, sama orang tua ya. Insyaallah. Walaupun nggak ada niat, berhasil juga Ustaz ya. Alhamdulillah. Karena berjalannya waktu, ikhlas akan tumbuh dengan sendirinya ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Masya Allah, itu udah pemirsa. Supaya ikhwan dan dapat juga termotivasi sama antum. Insyaallah. Ya, itu perjalanan antum awal ya. Iya Ustaz. Sekarang Ana mau tahu nih, suka dan dukanya ketika mondok. Sukanya dulu lah. Dukanya dulu lah, Duka. Pas anak mondok tuh dukanya ya banyak Ustaz. Banyak ya? Banyak. Kira-kira apa juga? Apa itu ya? Ketika ngapal kita nggak setoran ya. Iya. Kena hukuman sama ustadznya. Hukumannya sangat berat. Oh, berat? Iya, berat. Kadang kami kalau dikasih target malam tuh kan setoran 1 halaman Ustaz. Kalau nggak capek tuh bisanya ditinggalin sama ustadznya, kami dikunci dalam ruangan. Dimatiin lampunya. Jadi anak ketakutan juga Ustaz. Banyak tikus juga situ Ustaz. Iya, di dalam ruangan. Jadi kalau nggak sampai target setoran, dikurung dalam ruangan. Udah dikurung, dimatikan lampu. Matikan lampu, terus ustadznya itu nanti nyalakan suara-suara hantu-hantu gitu Ustaz. Allahu Akbar. Jadi Ada antum juga pernah ya gitu ya? Hah? Antum pernah gitu ya? Pernah. Tiap hari Ustaz. Hampir. Tapi itu menjadi kenangan yang nggak bisa terlupakan ya. Terus apa lagi kira-kira duka antum? Ini Ustaz. Kalau kita misalnya ini kan di pondok tuh kita ada target 1 minggu, per pekan. Ada target hafalan, misalnya 1 minggu tuh kita harus hafal 2 lembar 1 halaman kan.
Kalau nggak capek itu ntar kita dihukum Ustaz, dikurung dalam pondok. Jadi nggak boleh keluar kemana-mana. Cuman dalam pondok, sholat di dalam situ, nggak boleh ke masjid gitu. Nggak boleh ke masjid ya? Nggak boleh Ustaz. Tapi kalau misalnya nggak kena hukuman, pasti dikasihlah ke masjid ya? Iya, dikasih ke masjid. Masjid. Berarti tiap hari ke masjid tuh? Tiap hari. Tiap hari ya? Berarti antum kegiatannya selain di pondok, di masjid berarti? Iya Ustaz, masjid. Di masjid. Selain dua itu di mana lagi? Kalau ini Ustaz, Misalnya libur, kalau libur. Oh libur. Di rumah. Libur. Soalnya dulu kami liburnya Sabtu Minggu Ustaz. Jadi setiap 1 minggu akhir pekan pulang. Iya Ustaz. Pulang. Masya Allah. Kalau itu kalau nggak capai target nggak boleh pulang Ustaz. Gak boleh pulang. Nggak boleh. Oh udah Kita dikurung. menghafal lah. Dikurung dalam pondok, mati lampu, gak boleh pulang. Nah itulah Ustaz duka. Jangan sedih Ustaz. Enggak maksudnya. Tapi nggak apa itu kalau nggak dididik dengan tegas Iya. gitu mungkin karakter seorang anak mungkin susah agak terbentuk ya Iya, Ustaz. akhlaknya. Nggak apa-apa juga itu mungkin ya sebagai pelajaran buat antum juga kan. Mungkin antum bisa terapkan strategi mengajar nanti ke depannya dengan ya teknik yang tegas. Iya Ustaz. Tapi harus ada batasannya ya. Iya. Tidak keluar dari syariat Islam. Tapi Ustaz, nah itu yang dukanya ya. Terus masalah makan di sana gratis atau gimana Ustaz? Beasiswa atau antum berbayar Ustaz di sana? Jadi pas awal masuk tuh masih gratis Ustaz, semua gratis. Ana selama pondok itu alhamdulillah nggak ada bayar sama sekali Ustaz. Beasiswa full ya? Beasiswa full. Alhamdulillah. Masya Allah. Awal masuk berapa orang Ustaz? Awal masuk tuh yang ikhwan ya. Laki-lakinya ada 10, yang akhwatnya ada 10 juga Ustaz. Jadi 20. 20 Totalnya orang. awal-awal itu Ustaz. Awal ya. Masya Allah. Berarti termasuk sedikit ya? Sedikit lah Ustaz. Iya. Dan itu berdirinya kapan Ustaz pondok itu? Ana awal masuk awal juga terbuka Ustaz. Oh, berarti 2015 juga. antum angkatan pertama ya? Angkatan Di pertama. pondok itu. Masya Allah, menjadi contoh teladan bagi adik-adiknya nanti nih. Ya Ustaz. Karena udah berhasil buktinya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, berbicara soal duka pastilah ada sukanya. Enggak mungkin lah selama menghafal di pondok, dikurung gitu kan. Ya Ustaz. Masa sedih terus, pasti ada kebahagiaan yang dicapai, diraih di sana. Nah, kami pengen tahu nih Ustaz, dan ikhwan akhwat di sana juga pengen tahu gimana suka antum di pondok. Ya. Mungkin berbeda pengalamannya sama teman-teman di sana. Jadi kalau sukanya itu ya Ustaz, kita ngafal bareng, proyek bareng. Kalau ada liburan ya, rihla, bareng. Bareng ustad-ustadnya juga gitu Ustaz. Berarti Tidur bareng, oh iya, Masya Allah. beres-beres bareng, makan bareng juga. Masya Allah. Berarti duka yang sekian banyak tadi bisa terobati dengan kebersamaan. Iya, Nah, itu dia. Penting nih kebersamaan ya bersama teman. Jadi kena marah, kena hukum bersama, ya sama-sama bahagia. Senang sama, susah sama. Ya, itu memang biasa dilakukan Iya Ustaz. sama teman-teman di luar sana. Mungkin mereka juga gitu. Ketika dihukum, mereka paling sedih kalau sendiri. Tapi kalau bersama kawan, dia Bersama kawan nggak terlalu berat karena Ustaz. bersama ya menanggungnya. Begitu juga waktu di pondok ya. Nah iya Ustaz. Karena nggak antum sendiri pasti ngerasain kan, pasti yang lain juga merasakan. Kita melanggar sama-sama kena. Sama-sama kena. Jadi kita nggak terlalu minder-minder kali ya. Yes. Kalau kena hukum, malu sih malu. Cuma ya karena bersama kawan, ya insya Allah rasa bebannya tuh bisa ditanggung bersama ya. Yes, Ustaz. Dan bisa bahagia juga. Insya Allah. Tapi Ustaz, sekarang kita udah para pemirsa di rumah dimanapun mereka berada udah dengar nih sedikit tentang suka dan duka antum selama mondok kan. Iya Ustaz. Terus gini Ustaz, ada pepatah Arab mengatakan menuntut ilmu di masa kecil itu bagai mengukir di atas batu. Artinya cepat nangkap Ustaz. Ya, Ustaz. Apabila anak-anak itu belajar dari usianya kecil segitu, usia belia, mereka cepat nangkap, hafalnya cepat, juga cepat paham kan. Nah, kebalikannya Ustaz, belajar di masa tua bagai mengukir di atas air Ustaz. Jadi kalau udah tua, usia udah senja, mereka susah lagi untuk belajar Ustaz. Mereka merasa susah ngafal. Seperti itulah tadi, mengukir di atas air.
udah coret sedikit hilang lagi. Artinya ketika mereka mencoba menghafalkan suatu pelajaran atau ilmu gitu Ustaz ya, lambat ngafal dan cepat lupa. Dan itu sudah populer pepatah Ustaz. Dan memang sih betul di satu sisi, tapi kadang ini dipakai orang dalam konotasi yang negatif Ustaz. Jadi mereka beranggapan udahlah, orang udah tua juga ngapain ngapal kan. Nah itulah dia. Jadi seolah-olah mereka melemahkan semangat para orang tua yang pengen ngapal Al-Quran Ustaz. Juga ada mereka juga bilang, ngapain cepat-cepat ngapal, nanti kalau udah selesai 30 juz Al-Quran tanggung jawabnya berat loh. Kamu mesti jaga murojaahnya tiap hari, kan itu capek. Mending nanti aja. Akhirnya karena nanti lalai sampai usia senja, akhirnya mereka nggak ngafal Ustaz. Dan terberhenti di situ saja. Jadi gimana pendapat Ustaz? Apakah usia ini membatasi seseorang dalam menghafal Al-Quran atau gimana Ustaz pandangan antum? Jadi sebenarnya kalau untuk orang-orang yang menghafal Quran Ustaz, ya kalau punya niat dan keinginan bisa Ustaz. Ya. Soalnya ilmu itu ini nggak mandang umur usia. Iya betul. Jadi ilmu belajar nggak ada pandang usia. Iya Ustaz. Mau usia muda, remaja, dewasa, orang tua juga semua masuk ya Ustaz ya. Nggak ada halangan. Bagaimana juga Rasulullah dan para sahabatnya Ustaz ya. Iya Ustaz. Ketika mereka berhijrah, umur mereka bukan lagi muda-muda ya. Ada sih yang muda, tapi mereka tidak sedikit dari mereka yang 30-40 ke atas baru belajar menghafal Al-Quran Ustaz. Akhirnya berhasil juga Ustaz ya. Berhasil. Masya Allah, banyak sahabat itu seperti siapa Ustaz? Abu Bakar ya. Abu Bakar, Hamzah, Hamzah, Umar. Masya Allah, mereka sangat giat membela agama Islam. Di umur mereka yang tidak muda lagi, mereka tetap semangat belajar. Itu ya Ustaz ya, agama Islam. Terus Ustaz, berarti itu dia pemirsa. Jadi nggak ada halangan buat para orang tua juga pada remaja beranjak dewasa. Jangan kirain umur udah 30, 40 itu nggak bisa ngapal lagi. Ternyata bukti di luar sana banyak Ustaz ya. Banyak. Atau antum pernah dengar kisah apa seorang kakek nenek ada Ustaz menghafal Quran? Ada juga ya? Ada. Jadi anak dulu tuh punya teman di pondok Ustaz. Ini kakeknya nih menghafal Quran dari kecil kayaknya. Sampai udah tua itu masih ingat hafalannya Ustaz. Bisa. Berarti beliau terus murojaah ya? Iya Ustaz, murojaah. Berarti itulah ya hakikat menghafal Quran ya. Jadi murojaah itu tiap hari Ustaz. Tiap hari ya. Walau tidak mengenal wasiat ya itu ya. Masya Allah. Itu bisa. Menghafal dari kecil, setelah selesai terus murojaah sampai akhir hayat Ustaz. Masya Allah, itu dia. Terus semangat bagi para orang tua yang ingin belajar Al-Quran. Dan anjuran menghafal Al-Quran ini tidak mesti 30 juz Ustaz ya. Iya, Ustaz. Yang penting dia punya niat. Tadi disebutkan sama Ustaz Zaki, yang penting ada niat, keinginan. Maka mereka itulah termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ustaz ya. Insyaallah. Itu dia. Karena percuma aja 30 juz tapi mereka sia-siakan hafalan mereka ya. Banyak maksiat kan? Banyak maksiat, terus banyak apa lagi Ustaz? Banyak main game ya Ustaz ya. Game. Itu dia. Harus diselingi dengan murojaah, amal soleh. Juga seperti yang kita tahu, menghafal Quran itu mesti ada sholat malamnya saya. Iya Ustaz. Santri itu nggak bisa terlepas dari sholat malam ya. Sama sholat tahajud. Karena disitulah mereka murojaah. Disitulah. Hafalan mereka. Disitulah kalau kita ngapal kuat masuknya Ustaz. Di waktu itulah. Jadi untuk memungkinkan Al-Quran salah satunya adalah dengan sholat sunnah ya. Sholat sunnah. Terutama sholat tahajud ya. Iya Ustaz. Dulu di pondok antum gimana Ustaz? Sering atau tiap hari wajib itu sholat tahajud gimana? Tiap hari Ustaz. Jadi kami tuh bangun 1:30 ya Ustaz. 1:30 terus mandi. Habis mandi sholat tahajud, kemudian murojaah sampai subuh. Murojaah sampai subuh. Nah itu sebelum subuh itu kami siapkan hafalan kan Ustaz, mau disetorkan setelah subuh itu. Habis subuh setoran, kemudian istirahat, mandi beres-beres, kemudian jam 8 tuh masuk lagi. Jam 8 masuk sampai jam 10. Terus istirahat. Habis zuhur istirahat kan, makan
sholat habis zuhur, masuk lagi ngaji muroja bareng Ustaz kalau siang tuh. Muroja bareng sampai asar. Habis asar tuh ziyadah lagi Ustaz. Ziyadah, nambah hafalan, setoran, terus istirahat, mandi. Habis mandi sholat maghrib masjid. Habis isya baru Ustaz mulai lagi. Murojaah lagi. Masya Allah. Itulah tadi ikhwan dan akhwat sekalian, nikmatnya menjadi penghafal Quran di usia muda. Alhamdulillah. Mereka sangat memanfaatkan waktu-waktunya. Setiap hari nggak lepas dari menghafal, murojaah, menghafal, murojaah, dan belajar agama Islam lainnya, Ustaz ya. Ustaz, antum punya cita-cita nggak ke luar dari Indonesia, pengen belajar di mungkin di Madinah, di Mekah atau di Yaman, di Sudan gitu, Ustaz? Ingin sih Ustaz. Ya. Insya Allah nih kalau udah lulus SMA ya. Ya. SMA. Oh, berarti antum sekarang belum lulus SMA? Belum, masih kelas 2 Ustaz. Sangat muda. Masih muda. Masya Allah. Kalau udah lulus SMA insya Allah mau daftar di Madinah Ustaz. Di Madinah ya? Amin. Semoga Allah lancarkan. Amin, amin, amin. Amin Allah, amin. Terus Ana juga dengar kemarin Ustaz Zaki dia pengen melanjutkan ke suatu pondok, sebuah pondok tahfiz di Bandung, Ustaz ya? Iya Ustaz. Untuk memungkinkan Al-Quran. Jadi beliau karena udah selesai, jadi di sana beliau pengen memungkinkan lagi Al-Quran, Ustaz ya? Di Bandung, Ustaz ya? Iya insya Allah. Doain aja Ustaz, semoga Ya, lancar. amin Allah, amin. Kapan berangkat Ustaz ke sana? Daftarnya bulan April Ustaz. Oh. Tes. Lah daftar bulan April. Tes Daftar bulan April. Nah, bulan April. Oh, sekarang belum dibuka pendaftarannya. Belum. Oh, belum buka. Jadi bisa sih Ustaz, gara-gara Ana mau masuknya setelah Ramadan kan. Jadi kata orangnya kemarin tuh kalau mau daftar bulan April aja katanya. Oh, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Bulan April. Itu daftar. juga beasiswa juga Ustaz di sana. Alhamdulillah, masya Allah, dipermudahkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Ya semoga tercapai lah ya Amin. apa yang dicita-citakan, terutama memang dalam urusan akhirat, mendekatkan diri kepada Allah harus Insya Allah. berusaha sekeras mungkin ya. Iya, Ustaz. Harus musabakoh nih, berlomba-lomba dalam Berlomba-lomba. kebaikan. Fastabiqul khairat. Astagfirullah khairan. Baik Ustaz. Terus motivasi antum lah bisa diberikan mungkin kepada anak-anak di luar sana yang juga mereka masih kecil-kecil usianya belia, masih berada di TPQ kan, Iya, Ustaz. yang pengen sekali menghafal Quran dan menyelesaikan 30 juz sama seperti antum Ustaz. Di usia belasan tahun selesai 30 juz. Jadi mudahan dengan mendengarkan motivasi dari antum, para mereka anak-anak kecil di sana, adik-adik sekalian dimanapun mereka berada, termotivasi dengan Baik, Ustaz. antum. Jadi buat teman-teman adik-adik di luar sana yang menghafal Quran, tetap semangat, jangan putus asa, karena disitulah kunci kesuksesan kita ya. Ustaz Ana pernah berkata, menghafal Quran itu ibaratkan mendaki gunung Ustaz. Masya Allah. Jadi semakin banyak kita hafal juz-juz dalam Al-Quran tuh, rasanya semakin tinggi juga kita mencapai puncak itu Ustaz. Masya Allah. Berarti semakin dapat satu juz, semakin penasaran dia pengen naik Iya, Ustaz. puncak ya. Berarti Rasanya puncaknya juga, rasanya juga kalau naik puncak itu gimana? Masya Allah, itulah ibaratnya sangat indah ya Ustaz. Iya, Ustaz. Kira-kira ada nggak sindiran dari Ustadz antum sama antum sebagai suntikan aja nih supaya antum semangat? Walaupun secara zahir ya itu seperti menyindir, tapi di balik itu justru membakar semangat antum. Ada nggak? Ada Ustaz. Nah, Jadi gimana dulu tuh tahun 2017 kayaknya Ustaz. Ana hampir putus asa untuk menghafal Quran kan. Hampir putus asa. Hampir putus asa. Terus Ustaz Ana nih tetap semangati. Semangat terus, gak boleh. Ana pulang kampung kan. Pulang kampung pas itu Ustaz. Jangan pulang kampung, katanya mau jadi apa kalau pulang kan. Masya Allah. Itu dia. Mau jadi apa kalau pulang kampung? Nah, itu Ustaz. Itu sindiran tapi juga sebenarnya membakar semangat Iya, Ustaz. para santri ya. Jadi kita kembali semangat lagi menghafal. Iya. Ustaz. Mantap. Masya Allah. Gara-gara Ana dulu putus asa itu gara-gara sering dibully Ustaz. Kenapa Ustaz? Enggak tahu gara-gara apa dulu Ustaz. Berarti dunia pondok itu dunia memang banyak keseruan ya. Iya Ustaz, banyak keseruan. Dihukum, dibully. Tapi itulah tadi kebersamaan bersama teman juga dapat mengobati kesedihan itu ya. Iya Ustaz. Tapi Ustaz, mungkin
ini yang terakhir Ustaz. Ana dan mungkin para ikhwan dan akhwat sekalian pengen dengar bacaan antum Ustaz. Mungkin antum bisa bacakan sepotong atau 2 potong ayat. Biar tahu nih kualitas lulusan pondok tahfiz Quran yang sudah memang terdidik kan. Yes. Kami pengen dengar qiraah. Ustaz. Jadi ana dan pemirsa sekalian pengen dengar sepotong 2 potong ayat dari Al-Qur'an yang mungkin antum pengen sampaikan. Kami juga pengen dengarkan bagaimana kualitas alumni pondok pesantren tahfiz Quran yang sudah teruji memang, yang sudah banyak prestasinya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tabarakallah Ustaz, Masya Allah, suaranya sangat indah Ustaz. Itulah sedikit bacaan Al-Quran yang dapat disampaikan oleh Ustaz Zaki. Baik, sebelum kita menutup podcast kita pada kesempatan kali ini, mungkin Ustaz Zaki ada pesan yang ingin disampaikan kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Baik. Ya, tafadhal Ustaz. Dengan dekatnya Ustaz. Ya, tafadhal. Jadi buat penghafal Al-Quran di luar sana, tetap semangat, jangan putus asa, karena di balik itu ada kesuksesan. Jadi ana ada cerita menarik dulu Ustaz. Yeah. Jadi dulu semenjak ana menghafal Quran tuh pernah dikasih janji sama orang tua Ustaz. Nah, kalau udah selesai setoran hafalan 30 juz mau dikasih HP kan, jalan-jalan. Tapi sampai sekarang tak terbukti Ustaz. Iya, itu motivasi orang tua antum. Iya, ya. Waktu kecil lu motivasi pengen dibelikan sesuatu. Iya, Ustaz. Terus sampai antum wisuda selesai hafalan Quran setam 30 juz belum kesampaian ya? Iya. Enggak apa-apa, Ustaz. Itu sebagai motivasi antum. Iya, Biasalah kan untuk anak-anak. Jadi buat penghafal Quran di luar sana tetap semangat. Karena menghafal Quran tak semudah membalikkan tangan, butuh perjuangan. Tetap semangat. Kalau bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Masya Allah, itu dia manjada wajada. Insya Allah. Tabarakallah Ustaz. Mungkin buat para pemirsa dimanapun antum berada, itulah kita dapat mengambil sedikit hikmah ya, kesimpulan bahwasanya menjadi penghafal Quran di usia muda itu sungguh nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada orang-orang pilihannya. Dan siapa dia yang mau bersungguh-sungguh, tentunya dengan niat yang ikhlas ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan dia akan juga mendapat apa yang keinginan sesuai dengan yang dia niatkan. Ya Ustaz? Kalau dia ikhlas karena Allah, maka Allah kasih dia sesuai dengan yang apa yang dia niatkan, yaitu karena Allah dan Rasulnya. Dan itu memiliki pahala yang sangat luar biasa. Dan doakan demi juga Ustaz dan para penghafal Quran di luar sana supaya bisa istiqomah juga. Amin. Menjadi penghafal Quran yang memang benar-benar menerapkan ajaran yang telah Allah syariatkan di dalam kitabnya. Insyaallah Ustaz. Baik, pemirsa yang ada di rumah, ikhwan dan akhwat sekalian, rahimakumullah.
tunggukan di serial podcast selanjutnya. Mungkin kita akan membahas seputar hafalan Quran lagi bersama tamu yang tidak kalah spesial dan tidak kalah prestasinya di bidang menghafal Al-Quran. Baik, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya Ustaz ya, bersama dengan Ustaz yang lain di BSC Studio Podcast. Baik Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.